Nggih. Masih mute, Bu. Masih mute, Bu. Oh, masih mute ya. Bentar. Oh, enggak kok, Pak. Sudah. Sudah, sekarang sudah, Halo, Bu. Mbak Iva. Sudah ya, Mbak Iva terdengar ya? Dengar, Bu. Oke. Mbak Iva mungkin kemarin kan sempat ini ya, sempat Sempat tertunda. tertunda. Tapi mungkin yang kemarin sudah ada yang ini belum, sudah ada yang apa namanya sempat nyantol belum tentang diabetes mellitus kemarin. Mungkin agak ada apa pemahaman diabetes mellitus itu apa? Oh, sebentar saya bilang Pak Sur. Pak Sur minta ini Pak, saya mau share Oh, screen ya. ini, Bu. Sekedar, Bu. Sekedar, Bu. Oke. Siap, siap, siap. Belum Baik, Mbak lupa. Iva ya nggak Sampun, apa-apa. Bu. Sampun. Baik, saya sambil diskusi. Mbak Iva masih ingat diabetes mellitus itu apa Mbak? Yang kemarin? Diabetes. Sebentar, Bu. Kemarin saya catat. Agak kencang sedikit, kurang dengar. Kemarin sudah saya catat. Sebentar, Bu. Oh, kemarin nggak dengar ya? Kurang kurang terdengar kemarin. Soalnya kan Oh, kemarin baik. kurang sulit. Oke, baik, nggak apa-apa. Pak, kalau sekarang terkendala koneksi, Mbak Iva boleh off cam, nggak apa-apa. Oke, Bu. Tapi Saya, kalau koneksinya bagus, ya oke, open cam. ya. Oke ya, sebentar ini share screen. Sebentar. Oke, sudah kelihatan belum Mbak Iva? Sudah. Oke ya, baik. Kita akan mulai lagi materi yang kemarin. Secara singkat akan saya ulang terkait penyakit diabetes mellitus ya. Jadi penyakit diabetes mellitus itu adalah suatu gangguan metabolisme oleh karena adanya kerusakan di pankreas. Nah, itu ditandai dengan adanya kenaikan kadar gula darah, ya. Nah, kenaikan gula darah tersebut disebabkan oleh penurunan jumlah insulin atau penurunan sensitivitas insulin atau keduanya, gitu ya. Penurunan sekresi itu maksudnya apa? Jadi jumlah insulin yang dibutuhkan tidak cukup. Kalau penurunan sensitivitas insulin itu artinya insulinnya cukup tapi tidak sensitif gitu ya. Tentaranya 5.000 tapi yang bekerja hanya 3.000. Itu namanya penurunan sensitivitas insulin. Kemudian apa tahu penyebabnya diabetes? Secara umum diabetes itu kan dibagi dua, yang tergantung insulin dan tidak tergantung insulin. Yang tergantung insulin itu diabetes tipe 1. Penyebabnya adalah faktor genetik atau keturunan. Kemudian faktor imunologi atau adanya bukti suatu respon atau imun. Atau faktor imunologi lain itu contohnya pasien-pasien kanker yang mendapatkan terapi anti kanker itu menyebabkan kekacauan pengelolaan gula darah di tubuh juga. Kemudian adanya faktor lingkungan, misalnya terjadi infeksi virus atau racun, gitu ya. Kemudian tipe yang kedua adalah diabetes mellitus yang tidak tergantung insulin atau diabetes tipe 2. Nah, ini sebenarnya
lebih karena resistensi insulin. Jadi tadi ya tentaranya 5.000 tapi yang bekerja hanya 3.000. Nggak sensitif lagi insulinnya. Seperti itu. Nah, ini biasanya ditandai awal ketahuan itu adanya kenaikan gula darah yang kadang-kadang tidak dirasakan gitu. Faktor risikonya apa untuk DM tipe 2? Usia ya. Pada wanita itu lebih dari 65 tahun, tapi pada laki-laki bisa mengenai usia 40 tahun. Kemudian obesitas ya. Obesitas itu berarti kelebihan berat badan lebih dari 20% dari berat badan idealnya. Kemudian ada riwayat keluarga juga, misalnya ayahnya diabetes, berarti anak perempuannya bisa. Atau sebaliknya, ketika ibu diabetes, anak laki-lakinya bisa diabetes. Gitu. Kemudian kelompok etnik, artinya kelompok ras tertentu, suku tertentu, negara tertentu itu memiliki risiko untuk diabetes. Kalau saya baca jurnal itu kelompok kulit putih orang Amerika, karena di sana cenderung makannya kan makan junk food seperti itu, terjadi kekacauan kerja insulin. Kemudian hasil pemeriksaan glukosa itu dibagi menjadi 3. Kalau kurang dari 140 itu normal ya. Kemudian kalau 140 sampai 200 itu masih dianggap sebagai toleransi glukosa terganggu. Contoh misalnya pasiennya habis minum manis, setelah itu dicek, ya tentunya tinggi gitu ya. Jadi itu belum bisa dikatakan diabetes. Kemudian kalau yang benar-benar diabetes itu dibuktikan dengan gula darah lebih dari 200, ya. Nah, lebih validnya, lebih bisa untuk diagnosis adalah dicek gula darah puasa. Puasa itu paling tidak 6 jam, dari jam 12 malam sampai 6 pagi. Tidak boleh makan, tapi boleh minum air putih, diambil gulanya. Nah, itu bisa ketahuan. Nanti dia, kalau tinggi ya berarti memang dia problemnya ada kecenderungan untuk suatu diabetes. Kemudian gejala awal pada diabetes ini 1, poliuri, jadi jumlah kencingnya banyak, polidipsi, jumlah rasa haus meningkat karena kencingnya banyak, dehidrasi, dia minumnya banyak, polifagi, akhirnya makannya juga banyak. Kemudian rasa lelah dan kelemahan otot, jadi mudah capek, otot-ototnya tuh lemes gitu loh. Kalau orang Jawa bilang kayak dilolosi otot-ototnya gitu, lemes gitu. Kemudian gejala lain yang muncul bisa terjadi peningkatan angka infeksi. Maksudnya begini, seseorang itu belum tahu kalau gula darahnya tinggi, tapi ketahuan saat dia terkena infeksi. Biasanya infeksinya di bagian kaki gitu ya. Misalnya dia menginjak paku misalnya, infeksi, terus ternyata gulanya tinggi. Oh, berarti sebenarnya dia diabetes, tapi nggak ketahuan. Akhirnya karena infeksi jadi ketahuan gitu. Kemudian adanya kelainan kulit, gatal-gatal atau bisul. Biasanya terjadi jamur gitu ya. Jamur nggak sembuh-sembuh, dikasih obat jamur juga nggak baik, ternyata gula darahnya meningkat. Kemudian adanya problem ginekologis kewanitaan seperti keputihan gitu ya. Kemudian kesemutan atau rasa baal akibat neuropati. Neuropati itu berarti gangguan saraf yang tidak diketahui penyebabnya. Kemudian gejala yang lain, kelemahan tubuh tadi ya, penurunan energi metabolik atau penurunan berat badan, luka yang lama sembuh, kemudian pada laki-laki terjadi impotensi, ejakulasi dini, dan dorongan seksualnya menurun. Nah, ini secara maksudnya spesifik prosesnya terjadi diabetes kalau pada pasien DM tipe 1. Jadi defisiensi insulin tadi, jadi jumlah insulin yang kurang tadi mengikat
mengakibatkan terjadinya metabolisme yang terganggu, yaitu metabolisme protein dan lemak yang akan menyebabkan penurunan berat badan. Pasien dapat terjadi peningkatan selera makan akibat menurunnya simpanan kalori. Jadi, kalau kita makan, kalorinya itu kita simpan di bawah otot berupa glikogen. Nah, pada diabetes ini, dia nggak bisa menyimpan di glikogen, makanya gampang lemes, lemah, gitu ya. Kemudian di samping itu terjadi peningkatan pemecahan lemak yang mengakibatkan produksi badan keton yang merupakan produk samping pemecahan lemak. Jadi badan keton itu akan dibuang lewat kencing. Makanya kencingnya pasti berwarna kuning. Gitu baunya khas. Ya. Kemudian pada diabetes tipe 2 terdapat dua masalah utama, yaitu resisten insulin dan gangguan sekresi insulin. Nah, ini kalau pada tipe 2 ini sudah penyebabnya dua-duanya tadi. Diabetes tipe 2 paling sering terjadi pada penderita diabetes yang berusia lebih dari 30 tahun dan obesitas. Tapi yang sudah-sudah biasanya umur 40 tahun gitu ya. Kalau di Indonesia masih gitu. Tadi saya di awal sudah sampaikan, insulin itu ada beberapa diklasifikasikan, ada diabetes tipe 1, kemudian diabetes tipe 2, diabetes oleh karena kelainan genetik. Misalnya kelainan ada benturan di pankreas, obat-obatan tadi yang saya contohkan, obat kanker, adanya infeksi, antibodi karena problem sindrom penyakit lain, kemudian adanya suatu gangguan endokrin. Kemudian ada karakter diabetes lagi, yaitu diabetes kehamilan atau gestasional diabetes mellitus. Ini terjadi pada wanita hamil yang sebelumnya tidak mengidap diabetes, biasanya ditandai dengan dia melahirkan anak lebih dari 5 kilo. Gitu ya. Nah, komplikasinya apa tahu diabetes itu? Satu, komplikasi metabolik akut, itu maksudnya saat itu ya terjadi hiperglikemia. Hiperglikemia itu didefinisikan sebagai kadar glukosa darah yang tinggi pada rentang non puasa sekitar 140 mg dl. Kemudian komplikasi kronik jangka panjang yaitu mikroangiopati merupakan sel spesifik diabetes yang menyerang kapiler dan arteriola retina. Kemudian glomerulus ginjal. Nah, pada kelompok ini karena terjadi suatu gangguan glomerulus ginjal dan neuropati diabetik, maka masalah yang muncul ini ya bisa terjadi kesemutan seperti itu atau penurunan fungsi ginjal seperti itu. Kemudian komplikasi yang kedua yaitu makroangiopati. Makro itu besar, jadi gangguan dapat berupa penurunan sorbitol dalam intima vaskuler, hiperlipoprotein, dan kelainan pembekuan darah. Intinya, pada makrovaskuler itu yang diserang adalah pembuluh darahnya. Terus bagaimana penata laksanaannya kalau terjadi suatu kondisi diabetes mellitus? Pertama, tujuan terapi diabetes pada setiap tipe DM adalah mencapai kadar gula darah normal tanpa menjadi hipoglikemi dan gangren serius pada aktivitas proses. Ada 5 komponen dalam pelaksanaan DM, yaitu 1, diet. Dalam melaksanakan diet diabetes sehari-hari, hendaklah diikuti pedoman 3J. Mbak Iva, saya izin sebentar ya, Mbak. Baik, Bu. Izin minum sebentar. Ya.
Oke, saya lanjutkan Mbak Iva. Yaitu satu, jadi komponen dalam penataan diabetes itu diet. Dalam melaksanakan diet sehari-hari, hendaklah diikuti pedoman 3J, yaitu jumlah kalori yang diberikan harus habis, jangan dikurangi atau ditambah, jadwal diet harus sesuai dengan intervalnya, jenis makanan yang manis harus dihindari. Jadi jumlah kalori itu misalnya nasinya 7 sendok, ya 7 sendok. Jangan 5, jangan 9 gitu. Jadwalnya juga harus sesuai. Jadi kalau jam 7, jam 12, jam 18. Kemudian di sela-sela waktu itu bisa diberikan makanan, snack. Harus makan snack ya. Jadi supaya gula darahnya nggak ngedrop. Terus jenis makanan yang manis harus dihindari ya. Jangan minum manis, nggak boleh. Misalnya pengen manis ya pakai yang Tropicana. Seperti itu. Kemudian tata laksana berikut yaitu latihan atau olahraga. Nah, latihan Desmani ini sebaiknya teratur 3-4 kali per minggu selama setengah jam atau 30 menit. Kemudian pasien juga perlu diberi penyuluhan tentang komplikasi dari diabetes, yaitu adanya suatu penyuluhan ini diberikan kepada penderita diabetes melalui bermacam-macam cara. Bisa leaflet, poster, TV, kaset video, atau diskusi kelompok. Jadi penderita diabetes itu memiliki paguyuban. Jadi nanti mereka bisa sharing ya pengalaman-pengalaman dalam proses terapinya. Kemudian yang tak kalah penting adalah obat-obatan. Jadi obatan bisa dibagi dua, namanya tablet OAD, oral diabetes, atau obat hipoglikemik oral atau OHO. Dan kedua adalah insulin. Nah, insulin ini ada dua cara ya, bisa disuntikkan subkutan. Itu insulin ini bekerja mencapai kerjanya pada 1-4 jam sesudah suntikan. Kemudian kecepatan absorpsinya di tempat suntikan tergantung dari beberapa faktor. Antara lain, cara penggunaan insulin yang benar. Kemudian terdapat beberapa area penyuntikan insulin pada tubuh. Perut, saya. Kemudian selain perut, lengan bagian atas, bisa. Paha. Kemudian penyerapan insulin melalui paha merupakan yang paling lambat ketimbang lokasi lainnya. Jadi kalau kita ingin kerja insulin dan kenaikan kadar gula darahnya pas di puncaknya, ya kasihlah di paha. Oke, Mbak Iva sudah diajarin suntik insulin ya? Belum, Bu. Oh, belum ya. Jadi intinya kalau nanti nyolek insulin, berarti pastikan obatnya masuk. Jadi kalau sekarang insulin itu sudah pakai pen. Jadi dosisnya nanti tinggal muterin aja mau berapa unit gitu. Nanti diberikan suntikan, jarumnya dilepas, kemudian pada waktu nyuntik harus dicubit, gitu ya. Terus obatnya masuk. Sekarang dengan pakai itu sebenarnya relatif ini ya, relatif gampang. Awam pun bisa. Kalau zaman dulu enggak, begitu suntik insulin enggak bisa pasien pulangkan dengan insulin. Nah sekarang sudah bisa. Sampai di sini dulu tentang insulin. Ada pertanyaan Mbak Iva? Tidak, Bu. Enggak ada? Ya. Baik, kalau enggak ada, saya teruskan dengan keperawatan hipertensi. Kalau hiper itu pasti di atasnya, lebih tinggi ya. Hipertensi adalah kondisi terjadi peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm Hg dan atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm Hg pada 2 kali pengukuran. Maksudnya jangan sampai begitu orang datang sudah didiagnosa hipertensi, harus
lakukan pengecekan ulang. Apa tahu penyebabnya hipertensi? Hipertensi terjadi sebagai respon peningkatan curah jantung atau peningkatan tekanan perifer. Akan tetapi ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu hipertensi. Satu, genetik tadi ya, keturunan. Kedua, obesitas lagi. Ketiga, hilangnya elastisitas jaringan dan aterosklerosis pada orang tua serta pelebaran pembuluh darah. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi itu dibagi dua, primer atau esensial. Ini belum diketahui penyebabnya dan diderita sekitar 95 orang, nggak banyak sih ya. Kemudian hipertensi primer disebabkan oleh faktor berikut tadi ya, keuangan, gizi perseorangan, dan kebiasaan. Kemudian yang berikut adalah hipertensi sekunder. Bentar, Mbak Iva. Oke, hipertensi sekunder terjadi akibat penyebab yang jelas. Salah satunya hipertensi sekunder oleh karena hipertensi vaskular renal. Maksudnya di sini adalah hipertensi ini disebabkan oleh karena penyakit di renal, di ginjal. Kalau kemarin Mbak Iva pernah belajar di fungsi ginjal, itu kan salah satunya adalah mengendalikan tekanan darah, karena di situ ada zat namanya renin angiotensin gitu ya. Nah, pada hipertensi sekunder ini terjadi oleh karena hipertensi yang disebabkan oleh kelainan ginjal. Gitu ya. Nah, bagaimana gejalanya? Manifestasi klinis itu berarti gejalanya atau keluhan yang muncul, adanya nyeri kepala, palpitasi atau deg-degan, lehernya kaku, nyeri dada, lemas, gelisah, pusing, penglihatan kabur, mudah lelah, dan impotensi. Nyeri kepala umumnya pada hipertensi berat dengan ciri khas regio occipital terutama pada pagi hari. Jadi nyeri kepala occipital itu bagian belakang di pagi hari. Itu gejala yang khasnya. Komplikasinya apa? Hipertensi. Komplikasi hipertensi satunya adalah infak miokard, serangan jantung, dan gagal jantung. Gagal ginjal, komplikasi di ginjal berupa gagal ginjal. Kalau komplikasi di mata berupa perdarahan retina, pada gangguan penglihatan bisa terjadi kebutaan, kemudian pada pembuluh darah terjadi kerusakan pada pembuluh darah arteri. Penata laksanaan hipertensi. Tujuan pengobatan adalah mencapai atau mempertahankan tekanan sistolik di bawah 140 mm Hg dan tekanan diastolik di bawah 90 mm Hg dan mengontrol faktor risiko tadi ya, misalnya karena problem ginjal, oh ya problem ginjalnya diperbaiki dulu gitu. Kemudian hal ini dapat mencapai melalui modifikasi gaya hidup saja atau dengan obat-obat hipertensi. Kemudian penata laksanaan secara non medis diberikan dengan cara pengaturan diet. Kemudian diet tinggi kalium, diet kaya buah dan sayur, diet rendah kolesterol sebagai pencegah terjadinya jantung koroner, kemudian penurunan berat badan dan olahraga. Sampai di sini tentang hipertensi, apakah ada pertanyaan, Mbak Iva? Ya, Bu.
Halo Mbak Iva, ada pertanyaan? Ada, Bu. Sampai belum? Baik, kita lanjut ya. Ada, Bu. Berikutnya keperawatan stroke. Oh ya. Apa Mbak Iva? Tadi yang apa yang dimaksud tekanan sistolik sama tekanan diastolik itu apa? Oke. Ya, bagus, pertanyaan yang bagus. Jadi, ketika jantung memompa, ya, memompa begini, itu menghasilkan tekanan sistolik yang atas. Misalnya tensi 120/80, itu maksudnya 120 itu sistoliknya. Kemudian ketika jantung sudah berdenyut, kan dia rileks. Itu namanya diastolik. Jadi normalnya mompa, rileks, gitu. Seperti itu Mbak Iva. Iya. Ya. Ada lagi? Sudah, Bu, tidak ada. Baik. Kita lanjutkan ke keperawatan stroke ya. Stroke itu kan gangguan fungsi otak akibat aliran darah ke otaknya mengalami gangguan sehingga mengakibatkan nutrisi dan oksigennya tidak dipenuhi oleh otak. Tidak yang dibutuhkan otak itu kurang gitu ya. Gejala yang muncul, gejala khasnya ya ini adanya kelemahan anggota gerak, hilangnya sensasi di wajah, kemudian bibir tidak simetris, kesulitan bicara, gangguan menelan, gangguan penurunan kesadaran, nyeri kepala, mual muntah, dan hilangnya penglihatan di satu sisi. Ya, kalau Anda tanda-tanda seperti ini, tidak usah menunggu besok-besok, segera dibawa ke IGD, terutama kalau ternyata dia nyeri dada, kan kemungkinan itu suatu serangan jantung, harus segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian penyebabnya apa toh hipertensi itu? Penyebabnya itu hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi. Penyebab stroke ya tadi hipertensi, kolesterol, aterosklerosis atau plak-plak di pembuluh darah itu namanya aterosklerosis. Gangguan jantung, diabetes, kemudian adanya suatu perilaku keluhan migrain ya, nyeri kepala hebat, migrain itu kayak mau pingsan sebenarnya. Berarti stroke juga itu bisa dari Nah, faktor pertanyaannya berarti terputus Mbak Iva. Mbak, stroke ini apa berarti stroke juga bisa dari faktor keturunan ya? penyakit stroke. Sebelum penyakit stroke tadi yang sebelumnya ada pertanyaan nggak? Oh, tidak, Bu. Yang diabetes. Oke. Sekarang stroke. Ya. Ya. Penyakit stroke itu adalah gangguan fungsi otak ya, akibat adanya suatu gangguan aliran darah ke otak. Jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang pembuluh darah. Di otak itu ada pembuluh darahnya. Nah, otak itu diperdarai, diberi makan oleh pembuluh darah di otak itu. Nah, pada stroke itu terjadi gangguan alirannya ke otak. Sehingga ketika otak itu nggak dapat nutrisi dan oksigen, maka terjadi suatu kondisi namanya stroke. Seperti kalau sawah tidak dialiri air, kan lama-lama kering toh Mbak, rusak Ya. gitu kan. Nah, stroke itu seperti itu. Sehingga nanti otaknya jadi tidak berfungsi dengan baik. Seperti itu. Ya. Nah, gejalanya apa? Gejala stroke yang khas. Itu adanya kelumpuhan ya, tiba-tiba lemes. Tapi kalau stroke lemesnya harusnya simetris. Tidak simetris, maaf.
Misalnya tangan kiri dan kaki kiri, tangan kanan dan kaki kanan. Nggak bisa dua-duanya itu, berarti bukan stroke kalau seperti itu. Kemudian hilangnya sensasi di wajah, wajahnya kesemutan, bibirnya tidak simetris, merot, gitu ya. Kesulitan bicara atau pelo, namanya afasia. Nggak bisa menelan, tiba-tiba kalau minum kesedak, tiba-tiba tidak sadar, nyeri kepala hebat atau vertigo juga bisa. Kemudian mual muntah ya, karena nyeri kepala biasanya terus mual muntah. Hilangnya penglihatan di satu sisi atau dapat terjadi kebutaan. Jadi blabur, nggak jelas, gitu ya. Nah, apa penyebabnya? Hipertensi, penyakit tekanan darah, kolesterol tinggi, arteriosklerosis, ya. Jadi pembuluh darahnya itu sudah mengeras. Gangguan jantung, oleh karena irama jantungnya tidak stabil, itu bisa menyebabkan gangguan stroke. Kemudian diabetes tadi ya, diabetes salah satu komplikasinya adalah makrovaskuler, terjadi stroke. Kemudian adanya riwayat stroke dalam keluarga tadi ya, faktor keturunan, migrain, adanya perilaku kurangnya aktivitas atau gerakan olahraga seperti itu ya. Nah, apa tuh pemicunya stroke? Biasanya pemicu stroke, jadi yang menyebabkan seseorang itu bisa terserang stroke lebih awal, itu pertama karena hipertensi, dan kedua bisa karena adanya arteriosklerosis, plak-plak di pembuluh darah, seperti itu. Perilaku yang disebabkan oleh, yang menyebabkan terjadinya suatu gangguan aliran darah, itu bisa terjadi karena perilaku yang tidak sehat, gaya hidup, misalnya kurang tidur, pola makan yang tidak sehat, misalnya sukanya jajan, KFC terus gitu, nggak pernah sayuran. Kemudian kebiasaan merokok, mengkonsumsi minuman bersoda dan beralkohol, atau gemar mengkonsumsi makanan cepat saji. Junk food ya, ini juga menjadi pemicu terjadinya stroke. Terus bagaimana penata laksanaan keperawatannya? Satu, penata laksanaan awal. Posisi kepala dan badan harus 15-30 derajat. Paling tidak pakai satu bantal. Kemudian posisi miring apabila muntah. Kemudian ketika dia di rumah sakit bisa terlentang karena rumah sakit ada alat untuk menyedot. Kemudian bebaskan jalan nafas dan pertahankan ventilasi yang adekuat. Jadi jalan nafasnya clear, kemudian ventilasinya dibantu. Kemudian tanda-tanda vital itu seperti tekanan darah, nafas, nadi, saturasi itu diusahakan stabil. Pasiennya harus bed rest ya, pasti. Kemudian pertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. Kemudian hindari suhu, batuk, konstipasi, atau cairan saksen yang berlebih. Jadi kalau pada pasien stroke, diusahakan tidak demam, makanya ruangannya sebaiknya ber-AC. Kemudian biar nggak konstipasi bisa juga dengan pemberian laksansia. Penata laksanaan lanjut, minum obat teratur, diet yang sesuai, mengurangi stres atau tetap rileks, kemudian kontrol gula darah, kolesterol, dan asam urat. Kemudian penanganan stroke harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Jadi semakin lama membawa ke rumah sakit, tentunya hasil untuk baiknya
menurun atau maksudnya ketika semakin lama dibawa ke rumah sakit maka tingkat keparahan stroke semakin tinggi. Jadi tidak boleh lebih dari 3 jam membawa ke rumah sakit ya. Kemudian pasien perlu dilakukan CT scan kepala atau rekam jantung ya. Rekam jantung kan tadi untuk mengetahui apakah ada gangguan di jantungnya, gangguan irama ada atau tidak. Kemudian periksa foto paru, pemeriksaan darah lengkap seperti HP, leukosit, trombosit itu juga mempengaruhi. Kemudian cek analisa gas darah. Kemudian berikutnya bagaimana caranya penanganan? Tadi ya diberikan oksigen ya. Berapa? Ya kalau paling tidak maksimal 4 tapi minimal 1. Kemudian pasien kalau memungkinkan diberi minum, tapi jika tidak jangan, nanti malah tersedak. Kemudian berikutnya adalah posisi kepala elevasi, jadi ditinggikan supaya aliran darah ke otaknya bagus. Sehingga tidak boleh tanpa bantal ya, justru halus dengan bantal. Kira-kira itu untuk perawatan hipertensi dan stroke, dua penyakit yang cukup tinggi kejadiannya pada lansia maupun non-lansia, pralansia, bahkan orang muda, sehingga perlu penanganan secara kontinu. Peran fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit sangat besar untuk mengedukasi pasien agar tertib dalam kontrol minum obat seperti itu. Demikian Mbak Iva, apakah ada pertanyaan? Tidak. Silakan Mbak. Ya? Tidak ada? Mungkin tidak ada. Baik, ya. Kalau nggak ada, nanti materi akan saya kirimkan lewat Pak Syur. Nanti bisa dibaca ulang. Untuk PR, nanti bisa dicarikan perawatan pasien dengan penyakit gangguan ginjal kronis. Gangguan ginjal kronis, ya Mbak Iva. Oke. Perawatan pasien dengan gagal ginjal kronis, ya. Seperti ini tadi kan kita sudah, jadi dari definisinya apa penyakit gagal ginjal itu, terus bagaimana penanganannya, perawatannya, seperti itu. Oke, Mbak Iva? Iya, Jelas Bu. atau blas? Oke, jelas ya. Tidak apa-apa, tetap semangat. Ya, selamat istirahat. Sampai bertemu, kayaknya nanti saya tanya Pak Sur apakah masih ada lagi. Kayaknya masih satu lagi. Oke. Terima kasih Mbak Iva, selamat malam ya. Nanti saya kirim lewat Pak Sur. Bentar lagi saya kirim ya. Oke, terima kasih. Sama-sama Ibu, terima kasih kembali. Ya, selamat istirahat ya. Baik Ibu.